Kalau ditanya apa tantangan para bangsa kita, terutama pemuda-mudi, adalah globalisasi. Bagaimana kita itu menjadi orang Indonesia, kita menjadi orang Jawa Timur, Jawa Tengah. You. Ya benar. Ya. Ya, benar. Ini UN. Begitu saja. Ya benar. Jadi ilmu kita cari, ilmu kita dapatkan, dan juga tidak lupa untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani wa ikhwati ahibba fillah, dimanapun antum berada yang menyaksikan video dari kami, alhamdulillah di malam yang sangat indah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat ini terus kita pegang, terus Allah berikan kepada kita sampai kita akan menghadap kepadanya, amin ya rabbal alamin. Kebetulan di video kali ini konten kita adalah kita akan mengadakan wawancara tanya jawab podcast tentang tema peran pemuda untuk agama, bangsa, dan negara, yang dimana di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Ahmad Dailami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedikit saya sampaikan biografi beliau. Beliau bernama Ustadz Ahmad Dailami. Asal beliau adalah Kota Bangkalan, Kecamatan Modung, Desa Laskokon. Profesi beliau ini bisa saya katakan beliau ini pengamat ya. Pengamat di dalam agama, pengamat di dalam sosial dan lain sebagainya. Juga bisa saya katakan beliau ini seorang ilmuwan, insya Allah. Mudah-mudahan saya juga ikut ketularan, teman-teman. Amin. Kegiatan beliau selama ini, beliau sudah berhenti dari pondok yang beliau singgahi, yakni satu pondok yang ada di Pasuruan. Kegiatan beliau setiap hari yakni dengan belajar ya, dengan mengkaji halakoh kitab dengan teman-teman yang lain. Adapun pendidikan beliau ini murni sekolah dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Salaf yang sudah tua umurnya dan mengeluarkan banyak ulama di situ. Baik, langsung saja saya ingin tanya-tanya Ustaz. Ini tema kita kan hari ini adalah tentang peran pemuda. Peran pemuda di dalam membangun tanah air. Tentunya peran pemuda di dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa Indonesia dan negara kita tercinta. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan Ustadz, apa pandangan Ustadz tentang moral bangsa saat ini Ustadz? Baik, seperti yang disebutkan tadi, sejak detik ini saya adalah pengamat agama dan sosial, sekaligus saya juga ilmu keislaman. Penting saya sampaikan bahwa saya menggeluti bidang tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, dan juga sastra Arab yang disebut dengan balaghah. Mungkin langsung saja mungkin ya. Pertanyaan pertama adalah moral bangsa atau kondisi moral bangsa akhir-akhir ini, kondisi terkini. Kalau mau menilai seperti apa moral bangsa akhir-akhir ini, menurut pandangan pribadi, hemat saya, tergantung sudut pandang orang yang melihat. Orang yang melihat bangsa ini melalui sudut sudut ekonomi, pendidikan,
politik, sosial dan lain sebagainya, itu pun juga tergantung kecenderungan masing-masing. Orang yang melihat bangsa ini dalam hal material barangkali tidak terlalu ikut campur mengurusi seperti apa kondisi moral bangsa. Mereka itu hanya akan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan materi belaka, hal-hal yang seputar duniawi mereka akan urusi. Masalahnya lain seperti moral bangsa, mereka juga tidak akan ikut campur. Begitupun orang yang melihat bangsa ini dari sudut pandang politik, tentu juga tidak akan peduli hal-hal yang berkenaan dengan moral bangsa, karena politik dan moral tentu tidak bisa kita sangkut pautkan. Tidak ada hubungan sama sekali antara politik dan moral. Ada satu sudut pandang yang barangkali sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan moral bangsa, yaitu orang yang melihat bangsa ini dari sudut pendidikan. Sejauh yang saya ketahui, moral bangsa menurut sudut pandang pendidikan tentu bisa dikatakan bobrok. Artinya bisa dikatakan bahwa moral bangsa sudah tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang telah kita pahami, baik pendidikan Islam, atau pendidikan umum. Secara umum kan pendidikan itu kan bertujuan untuk menciptakan output atau generasi yang lebih baik. Dilihat dari tujuan ini, maka sepertinya bangsa kita tidak mencapai atau tidak berhasil untuk menyampaikan bangsanya kepada tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu menjadikan generasi yang lebih baik. Barangkali demikian. Artinya apa? Dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka bangsa ini bisa dikatakan tidak bermoral. Kok bisa? Satu, itu bisa dilihat dari anak muda, kaula muda, muda-mudi yang ada di bangsa ini. Artinya kelakuan mereka tidak mencerminkan orang-orang yang berpendidikan, baik dalam segi akhlak, kemudian budaya, tradisi, dan kelakuan sehari-hari mereka. Banyak para pemuda kita yang acuh tak acuh dengan agamanya, tradisi budaya yang sudah melekat di bangsa ini. Artinya bangsa kita yang dari dulu terkenal dengan adat ketimurannya itu sudah mulai terkikis dan mulai digantikan oleh adat-adat kebarat. Jadi demikian. Jadi kondisi bangsa kita akhir-akhir ini adalah ya amoral, tidak bermoral sama sekali. Dilihat dari kenyataan-kenyataan yang dialami oleh pemuda-pemuda kita. Mungkin demikian. Jadi bisa disimpulkan mungkin santai saja, tidak terlalu formal. Sambil ngopi, sambil makan jajannya. Rokok udah boleh? Kalau Ustadz mau silahkan, tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman semua yang disampaikan beliau Ustadz Ahmad Dailami ini, moral bangsa itu sudah semakin hari semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, tujuan pendidikan moral itu merusak moral bangsa saat ini itu sudah sedikit terkikis dan terkurang. Melihat bagaimana bangsa saat ini banyak teman-teman pemuda-pemudi yang salah pergaulan sehingga dia terjerumus pada perkara yang tidak baik dan tidak benar. Begitu. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Bagaimana semestinya dari pemuda ini? Apa yang harus dilakukan pemuda saat ini?
yang menjadi tugas Baik, PR mereka itu apa? maka kalau melihat kondisi terakhir dari bangsa kita yang sudah amoral, sudah tidak mencerminkan orang-orang yang berpendidikan, maka hal yang pertama dan paling utama untuk kita lakukan atau kita pikirkan adalah pendidikan yang tepat dan benar. Itu adalah hal yang harus kita pikirkan. Kenapa? Selain selain kita memikirkan sosial politik, hal yang paling utama untuk kita pikirkan lebih dahulu adalah pendidikan, karena pendidikan itu menurut saya adalah tolok ukur atau barometer. Artinya ketika pendidikan itu sudah benar, maka sendi-sendi yang lain yang diperlukan di bangsa ini akan benar juga. Jadi pendidikan yang berkenan dengan agama, dengan akhlakul karimah, dengan baik yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dalam sosial, itu juga harus dibenahi. Berarti intinya Adalah pendidikan. di dalam mencari guru, di dalam menuntut ilmu, berarti pemuda-pemudi ini harus tepat mencari sasaran. Pendidikan. Seperti pondok pesantren misalnya ya. Tentu. Pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang betul-betul mengikuti syariat yang benar menurut Islam. Mungkin begitu ya kesimpulannya. Baik. Sangat jelas sekali. Jadi itulah yang harus dilakukan ketika moral bangsa semakin hari semakin merusut. Yang harus dilakukan adalah meletakkan atau bagi pemuda-pemudi ini untuk menempatkan diri untuk menuntut ilmu atau melanjutkan kepada pendidikan yang benar, pendidikan yang baik, pendidikan yang diajarkan akhlak, adab, ilmu, sosial dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ini lagi Ustaz. Yang pertama, ya yang ketiga, apa sih yang menjadi problem di tengah-tengah pemuda-pemudi saat ini Ustaz? Dan langsung saya singkat, dan juga apa bekal yang harus dibawa? Bekalnya apa yang harus diambil oleh pemuda-pemudi saat ini? Oke. Sangunya, Rek. Seperti yang sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Jadi sebenarnya apa problem yang menjangkit atau yang dialami oleh pemuda-pemuda kita sehingga mereka itu amoral? Adalah satu, orientasi pendidikan kita. Orientasi pendidikan kita itu sudah mulai berubah. Yang sebelumnya orientasi pendidikan itu menjurus kepada bagaimana pemuda itu berakhlakul karimah kepada semua elemen bangsa, mulai dari yang terkecil seperti keluarga, masyarakat, tetangga, bahkan cakupan luas bangsa, bahkan antar manusia, itu mulai sudah tidak diperhatikan. Orientasi pendidikan kita itu sudah berjurus kepada hal-hal yang sifatnya itu materi, hal-hal yang sifatnya itu jangka pendek. Jadi bagaimana, jadi sepertinya pemuda kita itu terjun ke dalam pendidikan karena ingin mendapatkan kerja yang layak, kerja yang baik, kerja yang sesuai dengan harapan. Jadi sepertinya sudah mulai ke sana. Padahal orientasi pendidikan kita itu sebenarnya yang telah ditanamkan oleh pendahulu kita adalah bagaimana menciptakan pemuda-pemudi berakhlakul karimah, pribadi yang lebih baik dalam semua tatanan, politik, sosial dan agama. Demikian. Sehingga bekal yang harus diberikan kepada pemuda-pemudi oleh orang tua, oleh masyarakat, tokoh agama dan juga pemerintah adalah memberikan pendidikan yang benar, pendidikan yang tepat, dan mengarahkan para pemuda-pemudi untuk
apa namanya paham kepada orientasi pendidikan yang benar. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu menjadikan insan-insan yang yang lebih baik dalam semua tatanan sosial, politik, dan agama. Demikian. Ya, baik. Berarti tentu dengan ilmu yang benar ya. Tentu. Ilmu bekalnya itu tentu ilmu agama, ilmu agamanya Allah, ilmu agamanya Rasulullah yang sudah diajarkan oleh as-salafun as-soleh, oleh pewaris para nabi, tentu seperti itu. Baik, mungkin bisa dipahami sendiri. Karena kemudian ini lagi Ustaz, tantangan yang sudah ada dan sudah terjadi selama ini di negara kita, bagaimana kita cara melawan? Baik. Ini Tantangan seperti apa contohnya yang perlu untuk kita lawan dan kita bendung? ini pertanyaan yang bagus dan menarik, dan ini saya kira perlu diketahui oleh pemuda-pemudi kita. Apa sebenarnya tantangan yang ada di hadapan kita sebagai pemuda bangsa? Adalah globalisasi. Jadi di sana itu ada orang-orang yang berusaha untuk menciptakan suatu gerakan, pemikiran, kebudayaan, tradisi yang ingin mengglobal, yang akan terjadi di seluruh dunia. Itu namanya globalisasi. Ya, betul. Jadi jelas musuh kita adalah, atau tantangan ini tantangan ini berasal dari dunia barat. Ya, globalisasi ini nanti akan anak cabangnya itu mulai dari westernisasi, gitu kan, liberalisasi, kemudian dan lain sebagainya. Jadi globalisasi ini juga mencakup kepada westernisasi. Jadi orang ingin menciptakan suasana yang kebarat-baratan di dunia timur. Kita kan paham bahwa bangsa kita ini kan adalah bangsa yang memiliki tradisi ketimuran, dan itu sangat berbeda dengan bangsa yang ada di barat. Nah, di sana orang-orang barat ingin menawarkan tradisi kebarat-baratan mereka kepada bangsa yang ada di timur. Jadi jelas bahwa tantangan bangsa kita ini, khususnya para pemuda, adalah globalisasi, dan itu sangat tampak pada hal-hal yang berkaitan dengan mulai dari fashion. Kemudian fashion ini mulai dari pakaian, kemudian gaya rambut, gaya berbicara, kemudian juga kehidupan yang berkaitan dengan politik. Demokrasi itu adalah cermin yang sangat tepat untuk menggambarkan bahwa kita ini sudah terpengaruh oleh globalisasi ini. Demokrasi ini terlahir dan berasal dari barat. Kita tidak pernah mendengar demokrasi. Yang kita dengar adalah musyawarah, mufakat, gitu. Kemudian fashion gaya rambut. Kemudian bahkan pendidikan kita juga terpengaruh oleh apa yang disebut dengan globalisasi. Bahkan pengetahuan tentang keagamaan, tradisi dan akhlak yang baik yang sudah kita terima dari nenek moyang kita, itu mulai terkikis dengan apa yang disebut dengan globalisasi. Jadi kalau ditanya apa tantangan para bangsa kita, terutama pemuda-mudi, adalah globalisasi. Dan ini perlu diketahui oleh pemuda kita agar mereka itu bisa tanggap dan antisipasi dengan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi ini. Begitu sekali. Betul. Itu tantangan yang harus kita lawan, kawan. Adalah tidak menyesuaikan kehidupan kita atau mengglobalisasikan kehidupan kita kepada kehidupan barat. Jadi kita sebagai orang timur, kita sebagai warga negara Indonesia, tetaplah bersikuku dengan apa yang sudah ada dari leluhur kita. Jadilah kita dengan diri kita sendiri, begitu. Benar. Jadilah kita menjadi diri sendiri. Bagaimana kita itu menjadi orang Indonesia, kita menjadi orang Jawa Timur, Jawa Tengah. You. Ya benar. Ya. Ya, benar. Me, you, and. Begitu saja. Ya benar. Ya, jadi begitu. Mungkin apa jelas sekali
seperti tadi disinggung oleh beliau narasumber kita Ustaz Ahmad Dailami, seperti sekarang kita lihat pemuda-pemudi bagaimana dari segi pakaiannya, cara bicaranya, kehidupannya memang selalu ke barat-baratan. Benar. Tidak meniru apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang dulu. Bagaimana para pejuang mujahid yang mana mereka rela menumpahkan darah untuk memerdekakan negara ini. Mereka lah bangsa-bangsa yang sebenarnya. Oleh karena itu PR pemuda Ustaz ya, mereka harus tetap teguh dengan prinsipnya sendiri. Benar. Dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ulama dan masyayikh. Yang terakhir Ustaz, mungkin terakhir pesan-pesan dari Ustaz Ahmad Dailami kepada penonton channel Muhabibullah Official, apa yang mungkin bisa dipetik dari semua itu pesan-pesannya Ustaz? Terakhir kan ya. Terakhir. Pesan dari saya adalah sebagaimana yang telah saya singgung di awal, bahwa untuk zaman sekarang saya akan mengutip suatu hadis. Saya tidak tahu ini riwayatnya siapa. Suatu hadis atau makalah yang pernah saya dengar, bahwa pernah ada makalah begini. Kuntum fi zamanin al-amalu fihi khairun minal ilm. Kalian berada di suatu zaman di mana beramal itu lebih baik daripada ilmu. Artinya amal lebih diprioritaskan daripada ilmu, lebih daripada pengetahuan. Wa sayati ala ummati zamanun al ilmu fihi khairun minal amal. Dan akan tiba kepada umat suatu masa di mana ilmu lebih penting, lebih urgent daripada amal. Saya kira makalah ini atau hadis ini sudah terjadi. Jadi bahwa kita sekarang ini ada di suatu zaman di mana pengetahuan, informasi yang benar itu lebih penting daripada beramal. Tentu dalam tanda kutip jangan dipahami bahwa tidak beramal sama sekali, bukan. Akan tetapi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat, tokoh agama, dan orang tua, bahkan pemuda itu sendiri adalah pengetahuan yang benar, pengetahuan agama yang benar, mulai dari akidah, kemudian fikih, kemudian tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan tak terkecuali adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum. Ala kulli hal, tidak bisa kita pandang sebelah mata bahwa pendidikan umum atau ilmu-ilmu umum, pengetahuan umum itu juga tidak kalah penting. Namun perlu dibuat catatan bahwa hal yang harus diprioritaskan pertama kali adalah pengetahuan agama. Setelah akidah, amaliyah, syar'iyah, fikih, kemudian tasawuf, dan hal-hal ilmu-ilmu yang berkaitan telah kita kuasai, telah kita pahami, barulah kita bisa beralih kepada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Itu dan ini membutuhkan kerjasama dari semua elemen bangsa. Pemerintah bagaimana mengusahakan pendidikan yang benar, masyarakat bagaimana juga mengkondisikan, orang tua bagaimana untuk mengawal anak-anaknya, dan begitu pula anak bang. Jadi pengetahuan itu harus diprioritaskan, pendidikan yang benar itu harus diprioritaskan. Demikian. Jadi intinya pesan beliau adalah tetap ilmu kita cari, kemudian juga mengamalkan. Benar. Bukan hanya kita mengandalkan amal tanpa ilmu. Kita banyak ibadah, kita banyak melakukan kebaikan, tapi tidak ada ilmu, itu nol. Dan sebaliknya, bukan hanya tahu tanpa melakukan. Bukan hanya kita mencari pengetahuan tapi tidak melakukan, tapi kedua-duanya. Benar. Jadi ilmu kita cari, ilmu kita dapatkan, dan juga tidak lupa untuk diamalkan. Begitu ya, mungkin begitulah wawancara kami dengan Ustadz Ahmad Dailami tentang tema peran pemuda untuk menghadapi agama, bangsa, dan negara.
dan mudah-mudahan menjadi renungan kepada teman-teman, menjadi bahan untuk mengintrospeksi diri bagi kita para pemuda dan juga para penerus bangsa. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan, memberikan manfaat dan barokah. Sekian, mungkin begitu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.